Hai guys, I'm back. So, di video kali ini aku bakalan ngadain random giveaway, dimana sekarang nih udah ada 5 buku yang akan aku giveaway-kan. Dan ini untuk ongkos kirimnya aku tanggung ya. Jadi sebelum aku kasih tau gimana cara ikut giveaway-nya, aku bakalan nge-review singkat sebenarnya 5 buku ini tuh cerita tentang apa sih? Buku yang pertama yaitu The Deals of Warren Buffett. So, buku ini bercerita tentang gimana sih cara Buffett mencapai $100 juta pertamanya. Buku ini ditulis oleh Glenn Arnott. Glenn Arnott ini adalah seorang value investor di mana dia juga menjalankan investment fund ya. Nah, sebelum dia jalanin investment fund, dia tuh sempat jadi profesor di bidang keuangan dan investasi. Buku ini tuh cocok buat siapa aja yang mau belajar investasi, karena di situ bakalan diceritain kronologi gimana sih Warren Buffett mengumpulkan 100 juta pertamanya dalam kurun waktu 4 dekade, tepatnya sekitar 37 tahun. Mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu apa aja sih pilihan investasi Warren Buffett. Ada American Express, Geico, Disney, Berkshire Hathaway, Sears Candies, dan The Washington Post. Di buku ini juga diceritain kalau Warren Buffett itu terinspirasi dari sosok Benjamin Graham, di mana beliau juga terkenal ya dengan strategi investasi sehatnya. Investasi sehat ini artinya investasi ini akan bikin kita kaya kalau kita nggak buru-buru amat, dan yang paling penting nggak bikin kita miskin juga. Nah, tentunya perjalanan investasinya Warren Buffett ini tuh nggak berjalan mulus juga. Namanya juga manusia kan, bahkan investor sekelas Warren Buffett aja pernah membuat kesalahan dan gagal dalam berinvestasi. Jadi salah itu wajar ya guys. Penulisnya juga ngasih poin penting pembelajaran di tiap akhir bab buku ini. Tujuannya supaya investor tuh bisa belajar, baik dari cerita sukses maupun kegagalannya Warren Buffett. Lanjut, buku yang kedua, judulnya Sepi. Buku ini tuh sebenarnya memang lebih ke arah self-development atau tepatnya psikologi ya. Buku ini ditulis oleh beberapa penulis yang tergabung dalam organisasi non-profit Pijar Psikologi. Buku ini cocok buat siapa aja yang pernah mengalami kesepian. Kita semua pasti pernah lah ya mengalami yang namanya sepi. Mau kondisinya kita punya pasangan, udah menikah, atau single. Bahkan orang yang punya banyak teman pun pasti pernah merasakan kesepian. Kesepian ini penyebabnya beragam. Contoh, ada yang kehadiran rasa sepi ini bergantung dari kualitas hubungan dengan orang lain. Ada juga orang yang merasa sepi karena tuh dia sebenarnya butuh validasi dari orang lain. Tujuan penulisan buku ini supaya pembaca tuh bisa tahu alasan kenapa sih manusia ngerasa kesepian. Karena kalau kita tahu penyebabnya, kita juga bisa overcome atau mengatasi kesepian ini dengan tepat. Di buku ini juga dibilang kalau ternyata rasa sepi itu bukan sesuatu yang menyedihkan loh. Justru kesepian ini bisa jadi kesempatan kita untuk berkarya dan bertumbuh sebagai manusia. Mau tahu gimana caranya? Baca buku ini. Yang ketiga, buku The Power of Habit. Ini salah satu buku favoritku karya Charles Duhigg. Karena poin yang disampaikan buku ini menarik dengan cerita yang real dan ilustrasinya juga unik. Buku ini bercerita tentang gimana sih kebiasaan seseorang mempengaruhi keberhasilannya juga. Kebiasaan ini kan beda-beda ya. Contoh, ada yang pas bangun tidur langsung buka handphone. Ada yang bangun tidur langsung minum air putih. Atau ada yang langsung ke toilet dulu. Ini kan sebenarnya kelihatan sepele ya. Tapi sebenarnya kebiasaan-kebiasaan itu bisa membentuk sebuah pola yang nantinya akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan kita. Baca buku ini tuh kayak reminder sih. Jadi kan kita sering ya bikin list goals apa-apa aja yang mau kita capai. Tapi kita sering lupa gimana sih caranya bikin sistem yang bagus supaya kita bisa mencapai semua goals tadi. Sistem inilah yang berupa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan tiap hari. Kebiasaan ini ibarat pedang mata dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Kita kan tahu ya kebiasaan buruk itu susah banget dihilangin. Nah, di buku ini dibilang kalau sebenarnya kebiasaan buruk itu bisa kita ubah asal kita tahu gimana cara kerja kebiasaan. Di buku ini juga diingetin kalau dalam membangun kebiasaan baru, konsistensi dalam menjalani kebiasaan lebih penting daripada kuantitas. Misalnya, kalau kita pengen punya healthy lifestyle, kita nggak harus langsung ekstrim makan salad tiap hari atau nge-gym tiap hari. Tapi kita bisa mulai dengan cara mengurangi asupan karbohidrat kita tiap hari dan mulai banyakin aktivitas fisik, kayak jalan kaki. Selanjutnya, buku yang keempat dari Brian Tracy. Judulnya Master Your Time, Master Your Life. Sesuai dengan judul bukunya, buku ini tuh banyak ngebahas tentang time management. Ibaratnya gini ya, kan kita setiap hari dikasih waktu 24 jam yang sama. Nah, gimana cara kita berpikir dan memanfaatkan waktu ini akan menunjukkan seberapa efektif dan berkualitasnya hidup kita. Buku ini tuh cocok buat orang-orang yang ngerasa terlalu banyak hal yang harus dikerjain sementara waktunya tuh terbatas. You know, susah banget kan kita harus catch up sama perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Sementara kita harus ngelakuin banyak hal. Kita butuh waktu buat kerja hal-hal produktif yang penting.
kita butuh waktu buat orang-orang yang kita kasihi, belum lagi waktu bersantai kita. Di buku ini bakal dijelasin jenis waktu yang penting untuk kita manage dalam hidup kita. Ini nih, itu yang harus kita manage, dimana tiap-tiap waktu ini punya pendekatan yang berbeda. Detailsnya bisa kalian temukan di buku ini ya. Buku yang terakhir, buku Never Eat Alone, atau versi bahasa Indonesianya, Jangan Pernah Bekerja Sendirian. Buku ini ditulis oleh Kit Ferrazzi dan Taras. Ferrazzi ini adalah pendiri dari Ferrazzi Greenlight, yaitu perusahaan konsultan dan marketing. Sementara Tarasnya adalah seorang editor di Fortune Small Business. Tesis yang disampaikan di buku Never Eat Alone ini sebenarnya cukup sederhana ya, yaitu networking dan connection adalah jalan menuju kesuksesan. Segala sesuatu bisa terjadi di dunia ini karena adanya koneksi, di mana manusia ini saling terkoneksi satu sama lain. Jadi emang agak nggak make sense sih kalau misalkan ada yang bilang, kok bisa kok ngelakuin semuanya sendiri, mau dari daily activity kita, sampai ngebangun karir kita pun pasti kita butuh support dari keluarga, teman, kolega. Dan ini bukan hubungan satu arah ya. Membangun koneksi dengan orang lain, ini sebenarnya ada proses memberi dan menerima yang berkelanjutan. Di mana dampak itu juga akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Misalnya dalam hal karir, kalau kerjaan kita bagus, bukan cuma kita doang nih yang senang sama hasil kerja keras kita, tapi mentor kita, bos kita, teman kerja kita juga ikutan senang atas kinerja dan bantuan kita di tempat kerja. Di sini juga dijelasin langkah-langkah spesifik dan mindset yang dipakai sama penulisnya untuk ngebangun relationship dengan orang lain. Katanya, kalau kita semakin spesifik sama apa yang kita mau dan makin jelas goals kita, maka akan lebih gampang juga untuk kita ngembangin strategi buat mencapai goals kita. Menurut buku ini, kalau kita mau bikin goals, ini tuh bisa dibagi jadi 3 tahap. Yang pertama, cari tahu dulu apa sih yang jadi passion kita. Ini tuh bisa kita mulai dari ngeliat apa yang menjadi kelebihan kita, keunikan kita. Misal nih, ada 2 kolom kan. Kolom pertama ini kita tulis dulu nih, apa hal-hal yang pengen kita capai. Lalu di kolom yang kedua, kita tulis nih, apa aktivitas yang senang untuk kita kerjakan. Nanti dari kedua list ini kita bisa lihat mana nih yang sama. Yang kedua, tulis goals kita dan taruhlah di tempat yang mudah dilihat. Lalu coba deh konekin goals tadi dengan orang-orang yang kira-kira bisa membantu kalian mencapai goals tadi. Yang ketiga, bikin circle yang bisa ngebantu kamu buat bertumbuh. Jangan takut untuk mulai project baru, dimana kamu bisa belajar skill baru dan ketemu orang-orang baru. The more people you know, the more opportunity will come your way. Dengan kata lain, buku ini mengajarkan kita punya cara kerja yang kolaboratif, biar semua pihak juga ikutan maju dan berkembang bareng-bareng. Nah, sekarang kan udah tahu kan sekilas isi dari kelima buku tadi. Cara ikutan giveaway gampang kok. Yang pertama, pastikan kamu subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa like videonya juga ya. Selanjutnya, tinggal drop di kolom komentar 1 buku yang kamu mau beserta alasannya. Aku tunggu komentar kamu sampai akhir bulan ini ya. Nanti aku bakalan pilih 5 orang yang beruntung untuk menang. Good luck, see you in the next video. Bye-bye!